Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini, saya akan berbagi materi tentang konsep dasar teknologi informasi di bidang kesehatan. Jadi ini adalah materi untuk sesi kedua mata kuliah pemetaan kesehatan. Jadi di mata kuliah pemetaan kesehatan ini kita akan mempelajari tentang konsep bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang kesehatan. Nah, di sesi kedua ini kita coba share tentang konsep dasar tersebut. Nah, saya mulai dengan memperlihatkan peta ini. Rasanya kita semua sudah pernah, bahkan mungkin sering melihat peta-peta seperti ini. Jadi peta ini dengan warna yang berbeda bukan sembarangan mereka diberi warna. Jadi warna yang tercantum di setiap daerah ini itu ada artinya. Ya, di sini sudah mereka berikan keterangan kalau warnanya merah, nah itu artinya risiko tinggi. Kalau dia orange, dia risiko sedang. Lalu kalau dia kuning itu tidak ada risiko rendah, mohon maaf ya, risiko rendah. Sedang yang hijau itu kalau tidak ada kasus atau dikatakan kota yang tidak terdampak. Nah, jadi sudah ada keterangannya nih di bawah. Sehingga dengan seperti ini kita paham ketika kita lihat petanya, kita bisa lihat oh di daerah Sumatera ini masih banyak yang hijau, ya, yang merah itu sedikit saja. Sementara Kalimantan ini banyak daerah yang merah, banyak yang risiko tinggi berarti. Tidak yang dia tidak terdampak hanya satu daerah nih warna hijau, seperti itu. Kemudian di Papua misalnya, Papua juga sama seperti Sumatera. Yang warna merah, yang risiko tinggi cuma satu daerah saja, sementara yang lainnya masih banyak yang hijau. Masih banyak yang kita bisa bilang aman. Jadi seperti inilah pemanfaatan teknologi informasi di bidang kesehatan. Jadi biasanya ketika kita melihat data, kemudian kita mau menginterpretasi, kita kan lihat tuh dari tabel, oh yang tertinggi yang ini, yang terendah ini. Tertinggi di daerah A, terendah di daerah B. Misalnya seperti itu. Dari tabel. Nah, kalau ini dia sudah lebih canggih lagi. Data-data yang ada di tabulasi tadi, misalnya yang dalam bentuk tabel, itu dikaitkan dengan peta. Jadi tampillah dia seperti ini. Lebih mudah untuk kita memahami bagaimana penyebaran penyakit. Di ini saya berikan pengantar saja bahwa banyak peta-peta seperti ini yang bisa kita lihat. Ini se-Indonesia. Bisa juga nanti mungkin untuk dinas kesehatan provinsi tertentu, dia akan bikin per provinsinya saja. Jadi lebih detail kecamatannya, desanya misalnya seperti itu. Lanjut. Nah, jadi kita mulai dengan definisi ya. Dalam bahasa Inggris, dia itu kita bilangnya GIS, Geographic Information System. Tapi kalau dalam bahasa Indonesianya, ya dibalik lagi, Sistem Informasi Geografis. Jadi bisa SIG, bisa GIS. Ya. Definisinya, dia diartikan sebagai sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis. Jadi menggunakan perangkat komputer, kemudian data-data yang ada itu diolah sehingga muncullah tampilan dalam bentuk peta. Nah, ini komponennya nih. Jadi ada manusia, ya, manusia ini kan yang sebagai subjek ya, biasanya kita melakukan pengumpulan data ya dari manusia ke manusia. Kemudian hasil surveinya keluarlah data. Datanya ini kemudian kita olah dengan software, dengan aplikasi. Tentunya ketika kita mau mengolah data ini kita butuh alat. Hardware-nya adalah komputer. Atau kita juga butuh alat GPS dan sebagainya. Jadi inilah 4 komponennya. Jadi ada manusia, ada datanya, ada softwarenya, dan ada hardwarenya. Nah, kenapa penting GIS atau SIG itu di bidang kesehatan? Jadi begini,
Di bidang kesehatan kita sangat mengandalkan data empiris, data yang diambil dari lapangan langsung. Karena dari data-data tersebutlah baru kita bisa mengolahnya dan dijadikan bahan untuk pengambilan keputusan. Keputusan tersebut terkait dengan program. Jadi kita sudah lakukan pengumpulan data, kemudian dari data itu kita olah dan kita bisa lihat oh ternyata mereka membutuhkan program apa seperti itu. Nah, kalau dengan pemanfaatan GIS atau SIG ini, tentu data yang disajikan itu bisa menampilkan atau membandingkan distribusi dari letak objeknya. Jadi tersebar dalam suatu peta itu di mana saja penyakit tertinggi dan terendah, ya. Lebih dari itu, poin kedua, ya, bisa kalian lihat, hal tersebut memudahkan dalam memberikan gambaran letak atau lokasi kesehatan, penyebaran penyakit, kondisi dan ketersediaan alat kesehatan, tenaga kesehatan, jumlah pasien dan lain-lain. Jadi bukan cuma distribusi penyakit saja yang bisa kita lihat. Lebih lanjut di peta itu kita juga bisa melihat sebaran rumah sakit misalnya, sebaran puskesmas, ya. Jadi dalam satu wilayah itu ada berapa puskesmas nanti ketahuan. Jadi dalam bentuk peta itu ada dia punya simbol-simbol. Jadi dengan adanya tampilan tersebut kita bisa lihat. Contoh, oh di daerah Jayapura ini kasus COVID-nya tinggi sekali, tapi ternyata dia punya fasilitas kesehatan yang bisa menangani COVID sedikit. Ada cuma 2 di peta, cuma 2 rumah sakit misalnya ya, contoh. Cuma 2 rumah sakit yang bisa menangani COVID. Sementara kasus COVID-nya itu banyak sekali di situ. Nah, dalam peta itu kita bisa lihat bahwa tidak seimbang. Maka perlu dilakukan suatu program terkait dengan penyediaan fasilitas kesehatan. Itu contoh kecilnya. Nah, ini sedikit sejarahnya saja ya. Mungkin awal mula peta kesehatan itu sebenarnya sudah lama. Ini kalau kita belajar dasar Kesmas dulu ya, dasar EPIK juga mungkin disinggung. Kita kenal dengan John Snow. Jadi John Snow ini pada tahun 1854 dia secara manual menampilkan informasi terkait wabah kolera dalam bentuk peta. Sehingga dia bisa menemukan sumber penularan penyakitnya itu apa. Jadi waktu itu terjadi wabah kolera yang tidak diketahui penyebabnya dan John Snow ini dia melakukan penyelidikan seperti itu. Setelah dia selidiki, ternyata ada beberapa daerah yang dia punya sumber air itu memang terwabah, terjangkit dengan virus kolera. Sehingga orang-orang yang menggunakan sumber air itu, disitulah yang banyak yang kena kolera. Jadi dia bikin peta. Jadi kelihatan untuk daerah yang eh, sedikit kasusnya, ternyata dia punya sumber air tidak bermasalah. Sementara yang banyak kasusnya, dia punya sumber air di situ bermasalah. Jadi sudah kelihatan peta secara manual dari zamannya John Snow. Kemudian sejak saat itu penggunaan informasi geografis ini semakin berkembang. Nah, ini ada satu contoh yang saya ambil ya. Beginilah salah satu tampilan akhir jika kita menggunakan sistem informasi geografis untuk menghasilkan pemetaan kesehatan. Jadi ini ada arti-artinya nih. Yang plus merah ini, warna merah, tanda plus itu kasus malarianya. Ya, ini di peta ini menggambarkan kejadian malaria dengan habitat potensial perkembangbiakan nyamuk. Jadi yang warna merah plus itu adalah kasus malarianya. Ya, yang warna kuning kotak itu habitat potensial nyamuknya. Yang kotak hijau ini breeding place-nya, jadi tempat perkembangbiakan nyamuknya. Nah, jadi kita bisa lihat nih, oh ternyata memang di daerah yang banyak kasus malaria ini, di situ juga banyak perkembangbiakan nyamuk. Jadi betul ada pengaruh atau ada hubungan antara si nyamuk ini dengan kasus malaria. Kemudian ini adalah buffernya yang warna merah. Kita bisa melihat radius sekian meter, ternyata banyak sebaran kasus malaria seperti itu. Nah, eh,
ini kita akan masuk ke materi tentang GPS. Jadi sebelumnya mungkin saya pernah sudah menugaskan untuk mencari tahu apa itu GPS dan apa manfaat GPS. Kita langsung bahas. Nah, GPS itu singkatan dari Global Positioning System. Jadi dia ini diartikan sebagai sistem navigasi ruang angkasa yang dikelola oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Nah, GPS ini bisa memberikan informasi tentang posisi, baik itu benda ataupun manusia, di mana saja mereka di muka bumi. Ya, jadi jangkauannya ini mencakup seluruh dunia dan bisa digunakan oleh banyak orang dalam waktu bersamaan. Jadi dalam satu kelas misalnya semuanya menggunakan GPS itu bisa dalam waktu yang bersamaan. Saking canggihnya teknologi ini. Nah, cara kerjanya kita punya gadget ini, alatnya akan mengirimkan sinyal ke satelit, lalu satelit itu mengirimkan kembali titik koordinat lokasinya kita di bumi. Jadi nanti yang muncul adalah dalam bentuk titik-titik angka. Nah, dulu GPS itu dia modelnya agak ini ya, berbeda dengan sekarang. Nah, ini kita bahas dulu kegunaannya. Jadi, kalau di HP-nya kita masing-masing itu sudah ada location atau maps ya bahasanya. Fungsi yang utama jelas sebagai alat navigasi. Itu sudah kita rasakan manfaatnya ya. Bagaimana kita mau menuju suatu lokasi, kemudian dibantu oleh maps atau GPS ya. Baik di darat, di laut maupun penerbangan yang di udara itu juga menggunakan GPS. Jadi kita menuju lokasi yang belum pernah kita datangi pun kita bisa sampai ke sana karena ada maps. Jadi ada yang mengarahkan kita. Kemudian yang kedua, dia memberikan informasi secara geografis. Jadi kita bisa tahu kalau kita mau menuju satu rumah sakit jaraknya berapa meter nih. Ya. Kemudian kira-kira ada macet enggak di situ? Itu ketahuan. Jadi dia memberikan informasi dalam sistem terkait geografis. Yang ketiga, sistem tracking. Kita bisa melacak suatu wilayah. Nah, ini juga kecanggihan. Jadi kita punya HP, kalau dulu-dulu mah beda ya dengan yang sekarang. Sekarang kalau HP-nya hilang, kita bisa lihat posisinya di mana. Kita bisa saling tracking atau kita mau mengetahui posisi teman kita, ya dia tinggal share lokasinya dia. Kemudian dia akan berjalan kemana saja, kita bisa tahu. Dia menuju kemana, kita bisa ikuti. Jadi tracking. Makanya sekarang HP itu canggih kan, kalau kecurian kita bisa cek di mana posisi HP-nya. Lalu yang keempat menentukan titik lokasi. Nah, ini kita bisa catat titik-titik tertentu. Jadi kalau sekarang eh, kita dapat satu warung makan yang enak, nah, save lah di GPS. Terus kita menuju lagi satu tempat, oh ada museum ini unik. Nah, ini save lagi. Nanti berikutnya ketika kita mau jalan-jalan, kita tinggal lihat titik yang sudah di-save. Jadi lebih berkembang. Tidak hanya sebatas untuk petunjuk arah saja, tetapi banyak manfaat-manfaat lain dari GPS ini. Nah, di poin nomor 4, nah inilah yang bisa kita manfaatkan di bidang kesehatan. Jadi dengan GPS itu kita bisa menentukan titik-titiknya tadi. Jadi, oh di titik ini ada kasus, kita kasih tanda. Kita jalan lagi, sekian meter, ada kasus lagi, kita beri titik lagi. Dan seterusnya, sehingga muncullah titik-titik penderita penyakit di wilayah tersebut. Nah, ini alat GPS ya. Dulu itu dia modelnya seperti ini nih. Kayak walkie-talkie. Dulu ketika kita mau praktek ini kata ini dengan harga yang lumayan ya, 1 juta 2 jutaan. Tapi sekarang sudah semakin berkembang, sudah ada aplikasinya di HP. Namanya GPS esensial. Jadi kita tidak perlu lagi pakai alat ini. Dengan HP smartphone sekarang sudah bisa kita menggunakan GPS. Nah, ini ya, GPS Essential itu adalah aplikasi OpenStreetMap untuk teknologi Android. Jadi HP-HP Android sudah bisa download ya, namanya GPS Essential. Dibuat oleh Michael Schollier. Nah, dia ini digunakan dengan smartphone yang dilengkapi dengan receiver GPS yang terhubung dengan satelit.
Maksudnya itu dengan HP-HP yang sudah ada ininya. Eh, Semua sudah bisa sepertinya ya, yang bisa apa location itu yang diaktifkan. Nah, itu seperti itu. Nah, ini akan menjadi tugas untuk pertemuan berikutnya ya. Tugasnya untuk teman-teman yang punya HP Android, smartphone, silahkan dicoba download GPS Essential di HP-nya. Yang logonya seperti ini, biru, lalu ada gambar seperti satelit ya. Silahkan di-download GPS Essential, nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba praktekkan bagaimana cara menggunakan GPS di smartphone. Oke, eh, kita bisa simpulkan untuk materi singkat di video ini. Jadi sistem informasi geografis atau SIG itu sangat memberikan manfaat di bidang kesehatan. Jadi memang sekarang juga kan sudah ada tuh peminatan sistem informasi kesehatan ya di jenjang S2 ya di UI, di UGM itu juga sudah ada. Jadi ada jurusan yang memang membahas terkait pemanfaatan sistem informasi di bidang kesehatan. Jadi manfaatnya itu pertama untuk mempelajari hubungan antar lokasi, lingkungan, dan kejadian penyakit. Kemudian kita bisa menghasilkan data epidemiologi dengan baik. Kita bisa menggambarkan tren kejadian penyakit, ya. Kita bisa melihat ketergantungan atau keterkaitan dari berbagai faktor timbulnya penyakit pada suatu wilayah tersebut. Kayak seperti contoh yang tadi ya, yang malaria. Jadi ternyata di sekitaran titik-titik kasus malaria itu banyak juga titik-titik breeding place-nya nyamuk. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa memang betul di tempat yang banyak nyamuk itu banyak juga kasus malarianya. Jadi seperti itu cara kita menerjemahkan peta tersebut. Kemudian yang terakhir, dengan adanya sistem informasi geografis, kita dapat melakukan pemetaan terhadap sumber daya kesehatan masyarakat yang ada. Jadi bukan cuma suatu penyakitnya saja yang bisa kita petakan, tetapi sumber daya di situ. Ada tidak fasilitas kesehatannya misalnya, ada tidak tenaga kesehatannya di situ. Nanti semuanya kita kaitkan dengan kejadian penyakit. Ya, jadi seperti itu ya konsep dasar bagaimana pemanfaatan teknologi informasi di bidang kesehatan. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komen ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.